Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita semua lancar, puasa kita berkah, dan tentunya ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. By the way, for this is video, ini videonya bakalan agak panjang banget karena aku bakalan bersih-bersih rumah atau beres-beres rumah edisinya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang sebentar lagi kita bakalan merayakan bersama. Alhamdulillah ya, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya, seterusnya dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Dan yap, ini dia dapurku. Masya Allah, berantakan sekali ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bakalan kerjain satu-satu, nggak usah ngeluh. Lanjut aja supaya puasanya lancar ya. Nah, ini dia untuk halaman belakang rumah. Aku bakalan ngajakin kalian juga buat lihat-lihat samping rumah, terus halaman depan rumah, sama teras rumah. Oke, let's go. Kita jalan-jalan. Nah, ini dia teras depan rumah. Di sana tuh di pojokan ada kandang ayam. Itu khusus untuk ayam yang baru lahir, yang masih kecil-kecil gitu ya. Terus di halaman depan rumah kita lihat ada sepedanya Kakak Irsy. Terus di sana tuh ada tanaman, ada cabai, tomat. Pokoknya sayur mayur lengkap dah di sana. Terus bebek ini adalah hewan peliharaan di rumah. Ada bebek, terus ada ayam. Tapi kalau ayamnya tuh nggak kelihatan, mungkin lagi jalan-jalan kali ya, lagi ngabuburit. Oke, langsung aja untuk pekerjaan yang pertama. Aku bakalan merapikan kamarku dulu. Nah, sambil aku kerjakan satu-satu, di sini aku mau ngajakin kalian buat belajar bareng-bareng. Kita bakalan belajar adab ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Judul kitabnya adalah Kitabul Adab. Nah, kitab ini adalah kitab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Di sini tertulis hasil dari pelajaran guru kita, Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi, dan kitab-kitab para ulama. Juga terdapat kitab Al-Anwarul Musyarrafat, 100 doa dalam 100 keadaan yang berbeda-beda, yang diriwayatkan dari hadis nabawi dan doa salafus soleh, diiringi dengan transliterasi Arab Latin. Karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Al-Fatihah untuk beliau ya, Al-Fatihah. Lanjut aja ya, di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan adalah yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat pada malam pertama di bulan suci Ramadan dan membaca surat Al-Fatah setelah surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Tapi kalau nggak hafal surat Al-Fatah gimana? Aku pernah dengar di pengajian Ustazah Halimah Alaidrus, katanya di malam pertama bulan suci Ramadan disuruh membaca surat Al-Fatah. Nah, berarti boleh aja tuh kita baca aja surat Al-Fatah. Atau kalian bisa langsung aja nonton YouTube Ustazah Halimah Alaidrus ya. Terus lanjut yang kedua, memperbanyak amalan ketaatan pada bulan suci Ramadan, yaitu zikir, sholat sunnah, doa, sedekah, dan membaca Al-Quran dengan direnungi maknanya, dan berbagai macam amalan ketaatan lainnya. Yang ketiga, menunaikan sholat tarawih setiap malam tanpa terputus-putus, dan jika terdapat uzur, maka sunnah untuk dikodok pada waktu yang kosong. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail tarawih karena iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, tidak melakukan gibah, menggunjing seseorang, berbohong, atau namimah mengadu domba. Karena hal tersebut dapat menghapus pahala puasa. Di samping itu juga karena hal tersebut hukumnya adalah haram. Aduh, sayang banget ya, udah capek-capek puasa. Terus ujung-ujungnya kalau ngumpul sama besti, gibah. Udah ya, kalau bisa kita usahakan untuk tidak melakukan hal itu.
Kalau bisa lakukan hal-hal yang produktif untuk keseharian kalian selama berbuka, selama puasa ya. Ayo semangat kita melakukan hal-hal baik. Terus selanjutnya, tidak berbicara buruk tatkala berpuasa karena dapat menghapus pahala puasa. Ayo ibu-ibu, cepat ucap astagfirullahalazim. Perbanyak istighfar ya bun. Selanjutnya, berbuka dengan sesuatu yang halal karena barang siapa yang berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima puasanya. Aduh, sayang banget ya. Selanjutnya, tidak memperbanyak tidur pada siang harinya. Ayo, siapa nih yang kerjaannya mentang-mentang puasa terus tidurnya seharian? Itu nggak baik ya. Allah itu melarang kita pasti untuk kebaikan diri kita sendiri. Tidur boleh, tidur siang boleh, asal jangan berlebihan. Aku pernah dengar di YouTube di dokter siapa ya? Lupa, yang penting dokter yang bilang kalau tidur sampai 2 jam saat berpuasa itu malahan membuat kita lemas, terus membuat kita lesu, yang ada nggak bersemangat untuk berpuasa. Jadi walaupun kita berpuasa harus tetap beraktivitas seperti biasa ya. Kalau bisa sorenya olahraga, biar puasanya optimal. Yang kedelapan, tidak melakukan perdebatan dengan orang lain ketika sedang berpuasa, dan jika dipaksa berdebat atau dicaci, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa. Jadi kalau bisa hindarilah yang namanya perdebatan dengan orang lain, itu juga membuang-buang waktu. Terus itu juga menguras mental kalian, menguras energi kalian, menguras pahala kalian. Udah deh, kita ngelakuin hal-hal yang produktif aja ya. Terus selanjutnya, tidak banyak mendengarkan musik atau menonton televisi. Aduh, ini aku masih sering ngelakuin hal ini nih. Oke. Mungkin kalau kita terlalu banyak mendengarkan musik atau nonton televisi, jadi ibadahnya kurang gitu ya. Terus yang ditonton mungkin nanti salah-salah lihat lagi. Udahlah, yang penting berhusnuzon ya. Lakukan aja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan semaksimal mungkin ya. Yang ke-11, sering menziarahi makam kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dan bersedekah untuk keduanya. Bulan puasa adalah bulan ampunan, mari kita mendoakan kedua orang tua kita juga. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka dan Allah menerima segala amal kebaikan mereka, ditempatkan di tempat yang terindah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, memperbanyak membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Yang ke-13, jika dalam keadaan janabah, maka disunahkan untuk mandi janabah sebelum azan fajar, agar dapat menunaikan ibadah puasa dalam keadaan suci. Selanjutnya, tidak menggunakan minyak wangi tatkala berpuasa, karena hukumnya adalah makruh. Yang ke-15, disunnahkan mandi setiap selesai berbuka, agar dapat melakukan sholat sunnah tarawih dengan semangat. Yang ke-16, memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga jika mampu. Selanjutnya, memberi makan untuk orang yang berpuasa meskipun hanya dengan sebiji kurma, dan yang lebih utama jika sampai kenyang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makan atau minum kepada orang yang akan berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak dan menjadi penghapus dosanya. Umdatul Qori. Waman asba'a shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'an. Rawahul Baihaqi. Artinya, dan barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sampai dia kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosanya, dan Allah akan memberi minum dari haudku, telagaku, dengan minuman yang tidak akan haus sampai dia masuk surga, dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa terkurangi pahala orang yang diberi makan. Hadis riwayat Baihaqi. Ke-18, bersahur meskipun merasa masih kenyang, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
Tasaharu fa inna fi sahuri barokah, rawahul Bukhari wa Muslim. Makanlah sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, mempercepat buka puasa jika yakin matahari telah tenggelam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, umatku masih tetap dalam kebaikan selama mereka mendahulukan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-20, membaca doa ketika berbuka puasa. Baik puasa fardu atau puasa sunnah, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba zoma'u wa tallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirali. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rizkimu aku berbuka, telah hilang rasa dahaga haus, telah basah uratku, dan telah aku dapatkan pahala insya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku mampu berpuasa dan memberiku rizki sehingga aku dapat berbuka. Dan aku memohon dengan rahmatmu yang luasnya melebihi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Amin. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak terdapat seorang muslim yang berpuasa dan tatkala berbuka membaca ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azima fa innahu la yaghfiru dzambal azima illal azimu, kecuali ia keluar dari dosanya sebagaimana keadaan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Kanzul Ummal. Nabi SAW bersabda, ajarkanlah doa ini kepada anak keturunan kalian, karena sesungguhnya lafaz doa ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan doa ini dapat memperbaiki perkara dunia dan akhirat. Kanzul Ummal. Shadaqallahu Rasulillah SAW. Alhamdulillah kita sudah mempelajari adab-adab ketika berpuasa Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkan dengan sebaik mungkin dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, lanjut ke my activity dulu ya. Ini adalah kamar ibu dan ayahku. Aku sapu dulu dan kita langsung aja membersihkan ruang tamu. Let's go. Pojokannya aku bersihkan dulu, terus aku taruhkan tikar di sini supaya agak rapi dan supaya aku bisa leluasa buat membersihkan ruang tamunya. Sapu bersih dulu supaya kinclong, supaya bersih. Selanjutnya di bagian dapur, kita bakalan mulai perang nih kayaknya. Super berantakan sekali ya, tapi nggak apa-apa, kita bakalan kerjakan. Semangat! Langsung eksekusi. Di sini aku bakalan pilih yang masih bisa disimpan atau yang harus dibuang. Waktunya kasih makan bebek. Mereka bakalan sarapan karena mereka nggak puasa kayak kita. Nah, hayo bebek. Kembali ke dapur, di sini aku masih memilah dan memilih. Untuk cuciannya aku bakalan pindahin langsung ke tempat pencucian piring. Di sini agak ribut ya karena aku bareng bocil-bocil. Anakku lagi main sama temen-temennya. Oke, ada wahana shui. Untuk pembersihan dapur memang agak lama ya, karena memang berantakan sekali, jadi harus pelan-pelan supaya tidak pecah ya. Jangan bersiap.
Nah, ini dia penampakan dapur sederhana aku. Aku mau siapin dulu buat sandalnya supaya rapi. Dan inilah tempat aku mencuci piring. Alhamdulillahnya aku belum punya tempat pencucian piring yang khusus, jadi cuci piringnya di sini aja. Tapi nggak apa-apa, aku masih tetap bersyukur banget. Meskipun cuci piringnya kekurangannya seperti ini, tapi insya Allah aku bakalan cuci piring dengan benar-benar bersih. Selanjutnya, aku akan membersihkan halaman belakang rumah. Di sini sampahnya banyak sekali ya teman-teman. Tapi tenang, aku akan sapu bersih dan sampahnya akan dibakar. Untuk video pembersihan halaman, untuk di bagian samping dan depan kayaknya nggak bisa, karena ternyata pas aku take shoot videonya nggak bisa kerekam karena udah full memori. Jadi cukup sampai ini aja ya. Untuk hasil akhirnya nanti aku bakalan tunjukin ke kalian. Dan ini dia hasilnya. Tara, ini dia kamarku. Aku bakalan tunjukin ke kalian juga. Yuk kita masuk. Ini adalah lampu tumbler yang aku pasang saat menyambut bulan puasa kemarin. Kakak Hirsi suka sekali dengan lampunya. Ini ada taman surga aku teman-teman. Alhamdulillah ya. Ici punya kamar yang bagus. Hah, di situ ada tasku yang warna kuning tayo. Bagus sekali kan teman-teman? Di samping rumah ada rumah Hana. Itu rumah Hana teman-teman. Di kamarku udah Juli ya. Kasih lagi rumah-rumahan nih. Ini sepatuku untuk sekolah teman-teman. Wah, alhamdulillah ya. Teman-temannya sudah bersih. Kamar kakek dan nenekku sudah bersih dan sudah rapi. Ya kan teman-teman? Teman-teman harus semangat ya puasanya. Semoga kita bisa bertemu dengan puasa di tahun berikutnya. Amin. Alamin. Warna sudah tidak berantakan lagi. Sudah tertata rapi semuanya. Oke kan, bagus kan? Alhamdulillah. Tak ada Tuhan selain Allah. Kita semua cintaan Allah. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah cintaan Allah.
kita semua cintaan Allah. Komado rati bermentara. Di sini tamannya mani mahirkan. Sewarsi warsatija. Diketer mahajas kaku. Nang kita. Sarwa. Nah, tadi aku sempat menanam buah ceri. Ini dia. Terus, tiba-tiba udah ada bata banyak di sini. Pasti pekerjaannya anak-anak. Ini dia untuk halaman depan. Sekupnya terjatuh. Angkat dulu ya. Aduh, ternyata aku baru tersadar kalau tagihan listrik udah berbunyi dari tadi ya. Seterusnya ada bersih teman-teman. Wah, di situ ada aku. Ayo kita lihat sama-sama. Tuh, sudah rapih kan? Udah dulu ya. Assalamualaikum.